Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Berbuka puasa agar diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendambakan termasuk orang yang diundang Rasulullah makan, minum, berbuka puasa bersama beliau. Di antara umat beliau yang diundang makan, minum, berbuka puasa bersama beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Muslim dari pelayan Utsman bin Affan, dia menceritakan di malam terakhir wafatnya Utsman bin Affan, dia bermimpi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka berkata, "Hai Utsman, bersabarlah. Mari esok hari kamu berbuka puasa bersama kami." Sontak Utsman terbangun dari tidurnya, lalu dia berniat puasa esok hari dan meletakkan Al-Quran di hadapannya agar mudah untuk membacanya. Ternyata benar, esok harinya Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Saudara-saudariku yang berbahagia, tentunya untuk meraih undangan Nabi Muhammad SAW berbuka puasa, kita mengamalkan sunnah beliau, adab beliau saat berbuka puasa. Adab yang pertama adalah menyegerakan buka puasa. Banyak manfaat kita menyegerakan berbuka puasa. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan kebaikan. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma 'ajjalul fitr." Manusia selalu di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jika kita mendengar adzan berkumandang di waktu maghrib dan matahari telah terbenam, kita diharuskan untuk berbuka puasa agar makanan, minuman, keluarga, rumah tangga, anak-anak, istri, dan suami semuanya di dalam kebaikan, memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyegerakan buka puasa adalah termasuk menjaga kesucian agama kita. Di dalam hadis Hasan riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu dinu tahiran ma 'ajjalan nasu al-fitr. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Agama Islam selalu di dalam keadaan suci selama manusia menyegerakan buka puasa, karena kaum Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Tentunya kita sebagai umat Islam dilarang mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, di antaranya mengakhirkan berbuka puasa. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu akhlak para nabi. Di dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min akhlaqin nubuwah: ta'jilul fitr, ta'khirus sahur, wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah." 3 perkara termasuk akhlak para nabi dan rasul. Yang pertama, menyegerakan buka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur.
Dan yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat mendirikan sholat. Saudara-saudariku yang berbahagia, adab yang kedua, di dalam kita berbuka puasa harus menyediakan makanan dan minuman yang sederhana. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka puasa begitu sederhana sekali. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatin fa ala tamaratin. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa memakan beberapa butir kurma basah saat akan mendirikan sholat. Apabila beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka beliau memakan kurma kering. Dan jika beliau tidak menemukannya juga, maka beliau hanya meminum beberapa teguk air putih. Begitu sederhananya makan dan minum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya tidak boleh berlebih-lebihan menyediakan makanan, minuman yang beraneka ragam, sehingga kita termasuk orang-orang yang mubadzir, yang boros, dan itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, inilah dua adab yang harus kita laksanakan sehingga kita termasuk orang yang diundang untuk berbuka bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.